Karena hari Jumat hari berkah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umur, berkah amal, berkah rizki, berkah ibadah, berkah waktu, berkah perjuangan mencari nafkah, mencari ilmu, belajar, langkah demi langkah keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Doa sederhana tapi luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya khususkan doa. Marilah sama-sama kita mempelajari rahasia doa, keagungan doa, kemuliaan doa. Dan saya heran orang-orang punya doa tapi masih punya masalah. Berarti dia belum bisa memaksimalkan doa. Doa senjata orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wad-du'a silahul mu'min." Senjata bagi orang mukmin untuk melindungi diri, untuk menyelesaikan semua masalah. Ad-du'a adalah membukakan kunci-kunci langit, pintu-pintu langit dibukakan dalam doa. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-muwaffaq man wuffiqa fi kathrati ad-du'a. Yang mendapatkan taufiknya Allah yang selalu berdoa. Sekarang kita selalu berdoa, tapi berpikir kenapa Allah tidak mengabulkan? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita soal diijabah atau tidak. Tugas kita berdoa, urusan Allah kabul atau tidak. Tapi harus kita meyakinkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Faqamina an yustajaba lakum. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan kabulkan doa ini. Harus yakin. Apalagi saat kita berdoa memiliki keyakinan, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah, yang maha mendengar dan maha melihat. Kemana saya lagi ya Allah? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, bagaimana saya ya Allah yang masih banyak dosa dan maksiat? Begitu bahasa kita dalam doa. Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada pertanyaan kepada Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih? Ini asbab nuzul ayat ini. Apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat? Maksudnya bermunajat apa? Kalau di bahasa Indonesia, bermunajat artinya munajat doa. Tapi beda dalam bahasa Arab. Munajat artinya berdoa dalam suara. Apakah Allah dekat? Cukup kami bisik-bisik dalam doa, tidak perlu dalam suara yang keras. Am ba'idun fanunadih? Atau Allah jauh, mesti saat kita berdoa harus kita manggil, artinya dalam suara yang keras. Rasulullah diam, turun ayat ini. Kalau hamba-hambaku bertanya di manaku, jawab, fa inni qarib, sangat dekat. Ini ayat ini menanamkan harapan dan keyakinan saat kita berdoa Allah sangat dekat sama kita. Apalagi doa dalam sujud. Bagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba Allah sangat dekat sama Allah dalam posisi sujud. Oleh karena itu punya doa dalam sujud.
Walaupun doa dalam bahasa sendiri boleh, tapi lebih baik di salat sunnah-sunnah diwajib tetap doa bahasa Arab. Tapi di salat sunnah, apalagi salat malam, Allah mengerti, Allah yang menciptakan segala bahasa, kita berdoa. Tapi jangan kita menghafal banyak doa bahasa Arab, tapi berdoa dalam bahasa Arab, tapi tidak memahami artinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa seorang yang lalai saat berdoa. Di antara kelalaian dalam doa itu tidak mengerti artinya. Malah saya pernah perhatiin seorang dipimpin doa, dia ikut amin, amin, tapi dia tidak faham. Malah di tangan yang kiri megang HP sambil SMS, yang kanan amin, amin. Itu namanya doa yang lalai, sibuk masih amin, amin, tapi imamnya sudah selesai, dia masih lupa karena masih megang HP-nya amin, amin. Kayaknya salah SMS, jadi pada tulis SMS dan tulis amin. Apalagi saat umrah, saya sangat tidak setuju umrah itu dipimpin oleh mutawif yang mengeraskan suara dengan amin dan jemaahnya di belakang amin. Mutawif membaca doa, yang di belakang amin, malah kadang-kadang salah baca doa. Kenapa kita tidak bisa berdoa sendiri? Apalagi kalau lagi di tanah suci, tempatnya terjamin kabul doa, tanah suci, barakah, kita berdoa. Apalagi lagi tawaf, kita bisa susunkan. Kalau kita tidak hafal, ya susunkan doanya semampu kita, walaupun bahasa sendiri, bukan bahasa Indonesia lagi. Kalau bisa bahasa daerah boleh. Tawaf pertama, doakan untuk diri sendiri. Tawaf yang kedua, doakan untuk orang tua. Tawaf yang ketiga, doakan adik-adik kita, saudara kita. Tawaf yang keempat, doakan keluarga besar kita. Tawaf yang kelima, doakan orang yang menitip doa sama kita. Orang yang titip, itu kan banyak, begitu mau berangkat, mau umrah, mau haji, kan banyak orang titip. Tolong Pak, tidak perlu bawa surat, tuliskan nama-nama orang yang titip doa, sambil doa, ya Allah ini bapak dan ibu minta doa. Siapa namanya? Tidak usah seperti itu. Udah, ya Allah, semua orang yang menitip doa sama saya, yang saya sebutkan nama maupun saya lupa, ampunilah ya Allah mereka, mudahkan urusannya, berikan kemuliaan dunia akhirat. Umum, tidak perlu disebutkan nama satu persatu. Allah tahu niat kita, yang dimaksud siapa. Yang keenam, kita mendoakan seluruh umat Islam yang ada di muka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah pada seluruh umat Islam, supaya umat Islam bangkit dan kembali kepada jalan yang benar. Yang terakhir, yang ketujuh, doakan negara kita Indonesia. Doakan Indonesia. Indonesia lagi sakit, krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak, banyak masalah. Kalau kita tidak berdoa, berarti tidak berdoa di negara kita. Mendoakan negara kita bukan sunnah, malah wajib, apalagi dalam kondisi dia lagi sakit. Kita berdoa. Dan ini manfaatnya kalau kita susunkan doa seperti ini, insya Allah tidak salah hitung tawaf. Karena kalau kita tawaf, ini yang berapa ini? 4 atau 5. Tapi kalau kita susunkan, yang pertama untuk saya, diri saya, yang kedua untuk orang tua saya, yang ketiga untuk adik dan keluarga saya, yang keempat keluarga besar, paman, nenek, kakek, semua yang hidup maupun yang sudah meninggal. Begitu kita lagi berdoa, salah itu, ini doa yang mana ya?
Oh, untuk keluarga besar, oh berarti sudah yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menitip doa sama kita. Yang keenam, untuk umat Islam di mana saja berada. Yang ketujuh, doakan negara kita. Sudah selesai. Safa Marwah sama. Dan tidak ada doa khusus di tawaf maupun di Safa Marwah. Doa sesuai keinginan kita. Boleh kita titip doa sama orang saleh, tapi jauh yang lebih tahu hajat kita adalah diri kita. Orang minta jodoh banyak. Semalam sampai jam 1 saya tidur. SMS aja sudah hampir 200 masuk. Saya berusaha maksimal untuk menjawab semua pertanyaan. Banyak masalah. Dan semua minta amalan, minta amalan, minta amalan. Amalan jodoh, amalan usaha, amalan lancar, amalan rumah tangga, semua minta amalan. Padahal kebahagiaan dan keselamatan sudah ada di tengah kita, di hati kita, di tangan kita. Tapi kita larinya jauh. Bunya Al-Quran, bunya masjid, bunya salat, salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berdoa, Allah paling senang doa lahuh. Apa? Lahuh, juga sama-sama lahuh. Faham lahuh? Arti lahuh ya lahuh. Faham tak? Tak faham ya? Makanya belajar bahasa Arab. Atau cari orang Arab ya, nikah sama orang Arab lah, biar lebih cepat bahasa. Lahuh itu yang selalu berdoa. Tidak pernah mau fikir doa dikabul atau tidak, bukan urusannya dan tugasnya itu, tapi dia selalu berdoa. Setiap waktu doa, setiap salat doa, setiap sujud doa. Antara azan dan iqamah bersabda Rasulullah, da'watun la turad baina kulli azanin wa iqamah. Da'watun la turad, antara azan dan iqamah ada doa tidak ditolak. Apalagi hari Jumat. Jam paginya berkah, jam siangnya berkah, sebelum khutbah berkah, habis khutbah berkah, habis salat Jumat berkah, sebelum asar berkah, sebelum maghrib berkah. Maka Rasulullah SAW ada satu jam bersama-sama, akhiru sa'atin min nahari yawmin jum'ah, sa'atun la turad, dinamakan oleh ulama saat ijabah. Ada satu jam di ujung siang, kalau kita mau hitungkan waktunya, kalau maghrib jam 6 berarti jam 5. Satu jam sebelum azan. Kalau kita kebiasaan, kalau kita di Madinah, hari Jumat kan libur. Kamis sama Jumat libur. Sabtu Minggu aktivitas biasa. Beda sama di Indonesia. Kalau di sana kita hari Jumat libur, jadi begitu lepas salat Jumat, kita kumpul satu keluarga. Berarti silaturahim besar kita hari Jumat. Makan siang sama-sama. Habis makan siang, kita salat asar di Masjid Nabawi. Habis salat asar, kita tidak boleh ngobrol sama siapa-siapa. Sibuk antara asar sampai maghrib. Kenapa? Kesempatan emas. Hajat kita, doa diijabah oleh Allah. Kalau belum bisa memaksimalkan antara asar sama maghrib, udahlah sebelum maghrib 1 jam. Datang. Kalau tidak bisa 2 jam, 3 jam, udah datang. Tidak usah 1 jam, setengah jam, 30 menit. Masa keberatan? Kita punya hajat pusing setiap hari. Dari pagi sampai malam malah kadang susah tidur. Kita punya kesempatan berdoa kepada Allah, malah kita hilangkan kesempatan itu. Kalau sekarang ada pengumuman di mall mana atau supermarket mana, orang beli barang 1 dapat 2. Lari semua orang. Wih, ini kesempatan. Ini macam kesempatan seperti ini kita manfaati. Hari Jumat, hari ini hari Jumat. Jadi saya mohon sebelum azan maghrib minimal setengah jam.
Kalau tidak bisa 1 jam. Duduk di masjid, habis Anda salat tahiyatul masjid, berdoa, tumbahkan semua masalah Anda sama Allah. Demi Allah dikabulkan. Dan kembali pada keyakinan. Jangan Anda saat berdoa Anda coba. Atau ada seorang berkata, saya tidak pantas diijabah. Saya masih belum bersih, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Itu kata tidak boleh. Itu bisikan dari setan. Kenapa tidak pantas diijabah? Emang siapa yang menjaminkan siapa yang diijabah, siapa yang tidak? Kita semua harus berdoa. Saya berdoa dengan yakin Allah akan kabulkan. Bukan karena dari Madinah atau karena Ustaz atau siapa, bukan. Itu tidak pakai bahasa-bahasa seperti itu sama Allah. Tapi Allah melihat bukan dari mana Anda, bukan asalnya dari mana, atau ilmunya atau apa. Allah melihat saat berdoa, yakin tidak. Dan proses doa pasti diijabah dengan cara proses atau 3 cara. Yang pertama, orang meminta kepada Allah langsung dikabulkan. Minta jodoh dikasih jodoh, minta rezeki mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta kerjaan bagus dikasih kerjaan bagus. Itu namanya doa sesuai permintaan kita. Yang kedua, kalau kita meminta sesuatu tapi kita belum nampak, belum terlihat Allah ijabah atau tidak, jangan berpikir Allah tidak mengabulkan. Tapi ternyata Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara yang kedua. Allah menolak bala yang lebih parah walaupun kita tidak minta. Dalam takdir Allah jadi kecelakaan motor. Tapi kita dapatlah minta ya Allah jangan kecelakaan motor. Malah kita minta ya Allah jodoh, malah Allah hindarkan kita. Dalam takdirnya karena kita selalu berdoa, ternyata Allah kabulkan dengan cara yang kedua. Allah menjauhkan kita dari takdir buruk. Berarti sudah dikabulkan. Tapi kita tidak tahu bagaimana sistemnya. Yang ketiga, setiap kita berdoa, Allah simpan untuk menjadi cadangan buat kita di akhirat. Karena di akhirat kan banyak masalah. Kita butuh amal saleh kita yang menolong kita nanti di hadapan Allah. Jadi jamaah sekalian, berdoa kepada Allah dengan keyakinan. Jangan ada ragu-ragu saat berdoa.